konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden. Itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Kalau Anda anggota Dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR, bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Katanya bukan curang, tapi KPU salah input data. Gimana tanggapan? Ini kan lucu. Ya Allah, lucu. Coba, kalau salah input data, kok banyak? Hampir merata di seluruh daerah. Terus yang kedua, kok yang salah input selalu yang diuntungkan 02. Aneh. Kalau umpamanya ada Ganjar juga salah input, umpamanya tinggi melambung, atau Anies di beberapa tempat juga melambung. Nah, itu wajar lah kesalahan input data. Ini enggak. Yang salah cuma 02 terus, yang angkanya naik terus. Jangan lagi suara kami, suara rakyat dirampok. Demokrasi kami dirampok. Ya, tolong Pak Jokowi. Segera, bahkan saya mengapel Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, dia menganggap ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, Anda ada masalah juga kan? Ya. Sama-sama kita bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang, saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Saya hanya mengapel segera perbaiki situasi ini. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah sangat terbaca ya Pak di bawah ya saat ini. Saya berbicara. Waduh, bisa gemparkan publik. Kubu Anies Muhaimin mengaku usulannya nggak digubris KPU. Ini penjelasnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU disebut tidak menanggapi usulan dari kubu Tim Nasional Anies Muhaimin. Untuk mengaudit tim IT KPU, tim Amin mengusulkan itu lantaran permasalahan pada sistem informasi rekapitulasi Sirekap milik KPU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Arief Yusuf Amir, mengatakan pihaknya sudah 3 kali mengirimkan surat ke KPU untuk melakukan audit forensik. Pihaknya juga mengajak kubu pasangan calon, paslon, agar sama-sama mengetahui. Supaya sama-sama kita audit nih IT, benar nggak nih IT? Ujar Arief Jumat 16 Februari 2024. Sayangnya KPU tidak merespons usulan tersebut. Tidak menyerah, Arief melayangkan surat juga ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sayangnya tidak ada jawaban juga. Tidak ditanggapin juga sama Bawaslu sampai saat ini, ujarnya. Arief kesal lantaran banyak suara bermasalah di Sirekap. Tidak adanya sikap dari KPU dan Bawaslu akan membuat masyarakat semakin curiga bahwa pemilu penuh kecurangan. Kalau ini ada unsur kesengajaannya pidana buat mereka, ucapnya. Soal pemungutan suara ulang, sebagaimana kami sampaikan tadi malam, kami masih menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sehubungan dengan situasi-situasi yang dapat menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang. Nanti juga teman-teman Bawaslu melalui Mas Bagja, Ketua Bawaslu, juga akan menyampaikan temuan-temuannya yang nanti akan kami respon, sehingga sama-sama kita klarifikasi atau cross check antara data laporan dari KPU dan juga data temuan dari Antara data dari form C1 dan data Sirekap, Anda bisa lihat di form C1 ada ketidaksesuaian perhitungan, di mana dilihat dokumentasi dari C1, paslon nomor urut 1 mendapatkan 99 suara, sementara di Sirekap mendapatkan 44 suara. Paslon nomor urut 2 mendapatkan 58 suara. Di sini angkanya jauh berbeda. Berbedanya sampai 910 suara. Ditulis 948 suara. Lalu paslon nomor urut 3 mendapatkan 87 suara tetap. Gimana biasa responnya, Pak? Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan.
Ya, mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan metodologi yang secara scientifically proven begitu. Anda tidak percaya Pak Prabowo? Bohong itu. Jadi Semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Ya. Sama hasilnya dengan Sirekap 87 suara. Jadi terjadi dugaan penggelembungan suara, terutama yang menguntungkan paslon nomor urut 2. Setiap ajukan Bu. Ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini, kita tadi udah sepakat, kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai, data tidak sesuai, dan ini terjadi hampir di semua TPS, gitu ya. Jadi ini keinginan kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah, ya. Tapi dengan suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan, gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan, itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib. Settingan, karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang. Sedangkan DPT kita nggak sampai segitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya. Demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapan? Bawaslu menyetujui karena Biar dia ngomong. Oh iya, oke, Bawaslu silakan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Luciana. Saya PTPS dari TPS 215. Tadi kita sama-sama dengan ketua KPPS dan semua anggota KPPS di 215, kita sama-sama menghitung pemilihan presiden DPT 256, hasil coblos ada 219 dan hasilnya itu yang menang paslon nomor urut 1 sebesar 118 suara dan paslon nomor 2 sebesar 73 suara dan paslon nomor urut 3 itu ada 28 suara. Jadi kita di total semua itu ada 219 dan ada satu surat suara yang tercoblos. Jadi totalnya ada 220 surat suara dan kita terima itu ada 257 suara. Jadi hasil yang Sirekap itu melampaui dari DPT yang kita sudah hitung bersama-sama ya dari awal ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya tanda tangan